dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Haleluya, ku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap hatiku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sungguh besar Kau Yesusku, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Silakan buat tambahnya. Ya, salam ya. Terima kasih buat Pak Derikson pujiannya. Salam semuanya. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hamba diberikan kesempatan saat ini Bapa untuk menyampaikan sabda-Mu. Mai Roh Kudus urapi bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan.
Engkau yang tidak terbatas, Tuhan, membuat kami mampu untuk menyampaikan sabda-Mu dengan hikmat pewahyuan yang datang daripada Engkau sendiri, ya Roh Kudus. Ambil alih seluruhnya. Kami percaya dari awal, pertengahan, sampai akhir, Engkau yang menguasai hamba-Mu ini, Tuhan Yesus, yang tidak ada apa-apanya, Tuhan, yang Engkau yang sanggup memampukan kami. Biarlah Bapa, setiap apa yang kami sampaikan, Tuhan, buat kami mengerti kehendak-Mu, ya Bapa, sehingga kami, Tuhan, tahu rencana-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, urapi terus kami ya Bapa dengan kekuatan ilahi, satukan terus setiap yang mendengar dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus yang manis, kami percaya kami serahkan firman ini ke dalam tamu Tuhan Yesus dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau yang mengupas segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya ya. Ya, tentang terlena ya. Dan di sini saya sampaikan tentang terlena ya. Apa sih ini Bu Ella tentang terlena ya? Nah, di sini nanti ada ceritanya yang pasti Bapak Ibu sudah tahu ceritanya siapa yang terlena ya. Ini di Alkitab semua ada ceritanya, tapi saya akan buka dulu di 2 Petrus 3 di ayat 17b ya. Pembukaan saya ini dari sini dulu. Di sini ya 2 Petrus 3 ayat 17b dikatakan apa? Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Di sini bicara tentang apa? Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal apa? Mengenal hukum. Nah, kita anak-anak Tuhan ini kan mengenal hukum, kita tahu bergaul dengan siapa, berteman dengan siapa, tapi ada sebagian orang Kristen juga tidak tahu, pikirnya bergaul dengan siapapun juga bebas-bebas aja ya. Tapi di sini Tuhan katakan jelas supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Pegangan apa yang Tuhan berikan yang teguh itu? Firman yang sudah ada bersama kita, yang sudah dimeteraikan sama Roh Kudus untuk dipegang teguh-teguh. Tapi ada orang yang terlena, yang sudah Tuhan berikan karunia, yang sudah Tuhan percayakan. Nah, demikian juga menyadarkan kita juga bagaimana yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita tidak terseret ya di dalam pergaulan, tidak terseret ya terbawa arus. Nah, banyak orang yang terlena, pikirnya aku kan sudah dipakai Tuhan. Aku kan udah oke, nggak mungkin terseret, nggak mungkin tersesat. Justru itulah yang tak mungkin menjadi mungkin. Maka firman Tuhan benar katakan, hendaklah engkau selalu berjaga-jaga. Ya, nah di sini. Jadi banyak juga hamba Tuhan yang tadinya wah dipakai dahsyat luar biasa, tiba-tiba terpeleset akhirnya terbawa arus dengan pergaulan dunia. Nah ini ya, Tuhan mengingatkan kembali seperti ada cerita di sini, bukan cerita tapi ini memang mengingatkan kepada kita yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah tentukan. Coba lihat sebentar di sini. Di Hakim-Hakim 16 ya, kita buka saat ini. Di Hakim-Hakim 16. Di Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Di sini dikatakan apa? Ya, Simson dan Delila. Di sini dikatakan ya. Ayat 4 sampai dengan ayat berapa di sini? Sampai ayat 6 ya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah pujuk dia untuk mengetahui karena apa kekuatannya demikian besar. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Ayat 6. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Nah di sini ya, mulai di sini Delila ini mau membujuk ya, dia karena disuruh dia untuk membujuk bagaimana
engkau begitu dapat kekuatan ya Simpson ini. Tapi di sini Simpson ini masih kuat, masih punya iman, masih tidak terbujuk ya. Maka di sini kita balik lagi di ayat 13-nya sampai 14, kita lompat aja ya karena ini panjang ceritanya. 13-14-nya dikatakan apa? Berkatalah Delila kepada Simpson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinmu bersama-sama dengan lungsing, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Nah, kemudian ayat 14, kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistia menyergap engkau, Simpson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsing itu. Nah, di sini ya. Di sini akal Simpson ini masih tidak terbujuk rayu oleh Delila ini karena dia tahu ya, dia berdalih terus sama Delila. Kenapa? Karena dia tidak mau sebetulnya dia membukakan kekuatannya itu ya. Tapi lihat di sini, apakah Delila ini menyerah? Tidak. Kenapa Delila tidak menyerah? Dia ada satu alasan. Karena kalau dia bisa dibujuk, maka raja bilang, engkau akan diberikan hadiah. Ya, setiap per orang kepadamu akan diberikan uang. Nah, disinilah Delila ini tergiur oleh karena uang. Nah, di sini ya. Sedangkan Simpson ini memang benar-benar cinta sama Delila, tapi Delila ini gelap dengan uang ya, sehingga dia memujuk orang yang dekatnya. Nah, di sini ya. Coba kita lihat di sini. Kita juga diingatkan sebagai anak-anak Tuhan juga ya. Selalu kita jangan sampai terbujuk di dalam pergaulan ya. Iblis selalu membujuk anak-anak Tuhan, membujuk orang-orang pilihan Tuhan. Kenapa? Karena untuk menjatuhkan supaya tidak jadi apa yang sudah Tuhan tentukan. Nah, demikian juga Simpson ini menjadi satu incaran bagi orang-orang. Dari mana dia kekuatannya? Pakailah orang yang dekat. Nah, di sini orang yang dekat ini, Delila ini tergiur karena uang. Nah, ini hati-hati saudara. Dengan uang ini yang bahaya sekali, ya. Kenapa? Karena dia lupa bahwa yang sampai yang dekat ini tuh untuk menolong Delila, tapi Delila ini karena terbujuk dia sampai mau menyerahkan kepada penjahat ini. Tapi bagaimana Simpson? Simpson masih sadar, masih eling, dan masih punya iman, dan dia masih kuat. Dia tidak terbujuk oleh apapun, masih tetap Delila ini masih dibohongin ya, sampai membujuk dan membujuknya. Nantinya ada ceritanya. Demikian juga kita harus waspada ya pada akhir-akhir ini dengan bujukan-bujukan apapun juga. Apapun yang kita sudah dipercayakan sama Tuhan, jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita tergiur. Jangan sampai kita ini benar-benar lupa akan panggilan Tuhan. Lupa akan status kita. Ya, nah di sini pentingnya kita ini harus waspada ya, jangan sampai terjebak oleh keadaan dunia. Nah di sini ya, di sini dikatakan ya, siapa contohnya yang ini yang saya sampaikan saat ini, yang terjebak jatuh ini siapa saudara? Saudara pasti tahu ceritanya yang terjebak, siapa yang sudah terjebak di sini? Banyak yang terjebak, contohnya siapa di sini? Yudas, betul? Yudas jual Yesus, kenapa? Karena uang, betul? Karena uang. Dipercayakan sebagai bendahara karena uang terjebak. Jadi ingat sekali, saudara diberkati, nggak diberkati, tetap kuat iman saudara. Tetap fokus kepada Tuhan, jangan terpujuk ya. Nah Yudas ini jatuh, kenapa? Karena uang, sampai Tuhan diserahkan. Kemudian siapa lagi? Istri Lot, betul? Istri Lot terlena, ya. Udah dikasih tahu, lari jangan nengok ke belakang. Dia terlena, lihat barang. Aduh sayang ya, barangku ini barang antik, barang mahal. Udah diingatkan, jangan nengok ke belakang. Tapi dia terlena dengan barangnya, dia masih lihat, goodbye barang, aku nengok, ternyata dia jadi tiangga. Gagal di mata Tuhan. Kenapa? Karena terlena dengan melihat keadaan. Lupa dengan pesan amanah Tuhan. Nah, di sini ya. Kemudian siapa lagi yang terlena di sini ya? Saudara pasti tahu ceritanya, coba lihat Kejadian 25 ya. Nah, di sini kita lari dulu Kejadian 25.
Ya. Kejadian 25 di sini ayat 30 sampai dengan 34. Ya. Nah, Esau ya di sini Esau dan Yakub. Kemudian ya di sini katakan apa di ayat 30. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Ya. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, di sini saudara, yang termasuk Esau ya, dia memandang ringan hak kesulungannya. Kenapa? Dia terlena dengan masakan Yakub ini. Sehingga Yakub ini kesempatan mengambil hak kesulungan dari Esau ini. Ini sebetulnya mempelajari kita bagaimana yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ingat, kita belum nyampe kepada garis akhir, masih ada waktu, jeda waktu. Ya, katakanlah kita ini tinggal 1/4 lagi nyampe kepada tujuan Tuhan. Nah, bagaimana untuk menjaga keselamatan kita? Waspada, tetap berjaga-jaga pada akhir zaman ini, karena penipu iblis ini terlalu licik, terlalu cerdik, terlalu bahaya sekali untuk mengancam keselamatan kita. Maka hidup kita ini jangan terlena, jangan terbawa arus ya apapun juga, tapi kita sadar diri. Nah, ini jangan seperti Simson ini ya. Coba kita terus lagi kepada Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai dengan 16. 15 sampai 16 ya. Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai dengan 16. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu ayat 16, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, terus mendesak-desak dia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya di sini ya. Ini Simson rasanya mau mati ya karena merengek terus ya dia. Nah, disinilah Simson kurang berjaga-jaga. Disinilah Simson kurang bertanya sama Tuhan. Disinilah Simson juga di sini terlena dengan bujukan. Maka di sini ayat 17 dikatakan apa? Ya, kita lihat sebentar. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya. Kepadaku tidak pernah kena pisau cukur. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak di kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Disinilah dia ceritakan ya kekuatannya ini. Kenapa? Dia lupa datang kepada Tuhan ya. Maka di sini dikatakan, coba lihat sebentar di Lukas 21 ya, kita sebentar. Lukas 21 kita lari dulu ke sini ya. Lukas 21. Ya, Lukas 21 kita lihat sebentar di ayatnya 36 ya. 36. Nah, di sini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Di sini Simson tidak berjaga-jaga ya. Di sini Simson ini lupa ya segala sesuatunya. Makanya dia ceritakan ya. Padahal dia karena terpengaruh dia merengek dengan istrinya. Istrinya ini mulai mengeluarkan senjatanya, mulai mengusik kelemahan
hatinya Simpson ini, karena tahu Simpson ini jatuh cinta sama Delilah ini. Akhirnya berhasilkah itu? Berhasil. Ya, akhirnya Simpson ini tanpa sadar pikir dia, aku masih buktinya, aku begini, begono masih bisa lewat, lolos. Tapi waktu pas dia ceritakan nasirnya Allah ini, bagaimana dia bisa melumpuhkan, dia ceritakan kepada Delilah. Disinilah dia kurang berjaga-jaga. Dia kurang bertanya kepada Tuhan, tapi dia karena melihat Delilah ini mulai merangak, dia pusing, karena udahlah, aku ceritakan aja. Kadang-kala kita seperti begitu, betul nggak? Kadang-kala kita nggak tanya Tuhan gitu. Sudahlah Tuhan, kalau aku begini aja, aku nyerah dulu deh, gini gitu. Bukan itu sebetulnya. Nah, di sini pelajaran buat kita, jangan sampai nanti kita sudah dipanggil ini dan itu, ada yang menghakimi kita, ada yang mempengaruhi kita, terus kita langsung, oh iya ya, kita nggak apa-apa deh, kalau kita masih kompromi dengan dunia, oh nggak apa-apa deh, Tuhan juga tahu, masih maha pengampun, masih maha pemaaf. Nggak bisa seperti itu, saudara. Kalau sudah dipanggil, kita harus benar tegas. Segala udah dipanggil, kita tidak boleh menyimpang. Ini yang Tuhan mau. Ya. Saya pun juga demikian. Saya sudah dipanggil Tuhan. Ya, saya harus kuat. Saya harus minta kekuatan daripada Roh Kudus. Karena kalau kita nggak minta kekuatan daripada Roh Kudus, kita pun juga bisa terjatuh. Betul? Karena yang memberikan kemampuan, kekuatannya Roh Kudus. Nah, disinilah Simpson ini tidak datang kepada Tuhan, ya, dia tidak berseru kepadaku Tuhan waktu Delilah merengek-rengek. Mestinya dia berseru, Tuhan tolong kuatkan aku Tuhan supaya aku tidak membukakan rahasia ini. Tapi karena ini Simpson sudah terlena, setiap apapun yang dia katakan bohong, kuasa Tuhan itu masih bekerja, hanya dirobohkan. Setiap penjahat datang menyekap, hancur lagi, tapi di sini dia terjebak ya oleh rengekan Delilah ini, sehingga akhirnya dia membukakan rahasia. Nah, di sini apakah saat ini saya tanya, Tuhan masihkah menopang Simpson? Ya, coba kita lihat lagi di sini ceritanya. Kita lihat lagi, kita teruskan saat ini ya. Ayat 20-nya. Ya. Ayat 20. Hakim-Hakim 16 ayat 20 sampai dengan 21. Ayat 20 sampai dengan 21 dikatakan apa? Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin, nah di sini. Maaf, ayat 19 ya. Sesudah itu dibujukilah Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnyalah seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut kalinnya, sehingga mulai Simpson ditunjukkannya oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, di sini dia nggak sadar, pikir dia masih mampu Simpson ini. Tapi lihat, tanpa disadari bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, disinilah terjebak Simpson ini, ya. Di sini dia mau kecewa, dia mau nangis, juga percuma, terlambat sudah. Maka di sini musuh datang menyerang. Akhirnya apa yang terjadi? Di sini dikatakan, ya. Coba lihat di sini. Di sini diolok-olok ya semuanya. Nah, ayat 21, orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara. Di penjara ialah menggiling, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Lihat di sini. Dicungkil matanya, dia sudah nggak berdaya. Pikirnya masih bisa, tapi begitu dibukakan rahasianya yang sebenarnya, akhirnya Tuhan telah mendengar. Nah, di sini kita pentingnya ada panggilan Tuhan ini, ya, jangan kita langsung kita kuatlah, kita mampulah menghadapi dia. Hati-hati, ya. Kenapa? Saya bilang hati-hati, iblis itu cerdik karena pengalaman iblis itu udah beribu-ribu, ya. Kita ini belum seberapa, jadi kita tetap andalkan Tuhan. Segala sesuatunya berserah kepada Tuhan, minta kemampuan. Nah, Simpson ini lupa
kurang dekat kepada Tuhan, kurang berseru kepada Tuhan, pikirnya dia, udah oke-oke aja. Nah, disinilah kita, jangan terlena. Kita sudah dipilih sama Tuhan, jangan terlena segala sesuatunya. Ya, apapun itu bujukannya, kita tetap kuat bersama Dia. Amin. Demikian ujian itu akan datang, ya. Di dalam kelemahan kita akan datang, saudara. Ya, saudara saat ini apa kelemahan saudara? Itu akan diizinkan sama iblis, ya. Diizinkan segala sesuatunya. Apakah kembali kepada Tuhan? Apakah minta pertolongan? Apakah minta dukungan daripada Tuhan untuk berseru? Ya, dari sini. Maka di sini yang Tuhan katakan, berserulah, maka aku akan menjawab. Ya, Yeremia 33 ayat 3. Tuhan katakan, berserulah, aku akan menjawab. Simson lupa berseru di situ. Tapi sudah terlambat semuanya. Akhirnya, jadi apa? Jadi badutnya orang Filistin. Matanya dicungkil, ya di sini ya, dia mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Dia diolok-olok, saudara. Terlambat sudah, tapi bagaimana? Apakah Simson masih bisa minta membalas kepada Tuhan? Dia baru bertanya kepada Tuhan, ya. Coba dari sini kita lihat saat ini, ya. Di sini kita lihat saat ini di Hakim-Hakim 16, ya, kita ayat 28. Daftar ini belum jom. Waduh. Daftar ini belum. Ya, Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai ya. Ayat 28 dikatakan apa? Di sini berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Di sini, ya. Nah, kemudian ayat 29, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Di sini 30, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Di sini Simson juga lengah. Dia berkata-katanya terlalu ambisi, kata-katanya. Ya, biarlah aku mati bersamanya. Ya, ini hati-hati dengan kata-kata kita, ya. Di sini berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ya, hanya Tuhan dengar doanya, dia berseru kepada Tuhan, aku akan membalaskan. Tuhan masih bela, Tuhan masih izinkan itu, walaupun dia buta, ya, dia waktu berseru, Tuhan sayang. Kata-kata Simson ini terlalu ambisi, biarlah aku mati bersamanya. Akhirnya mati. Mungkin kalau dia nggak berkata-kata mati, Tuhan masih berikan kesempatan untuk hidup. Mungkin matinya musuhnya. Nah, inilah kita penting untuk kita semua, peringatan. Kata-kata ini penting. Ada firman dikatakan di Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Nah, Simson ini memakan buahnya, akhirnya mati. Sebetulnya dia tidak perlu mati, tapi kata-kata dia, biarlah aku mati bersamanya. Akhirnya benar mati. Disinilah, ya, pentingnya kita jangan terlena dalam segala hal. Jangan terlalu ambisi dalam segala hal. Kita kembali lagi. Kita hanya dituntun oleh Roh Kudus. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Ya, kayak seperti saya pun kalau misalkan mau berjalan ke liburan, saya terus mikir dulu sebelumnya, Tuhan apakah aku diizinkan apa tidak untuk saya liburan. Tuhan apakah saya diizinkan apa tidak. Seperti apa saya. Nah ini kenapa? Karena saya tidak mau lengah. Saya mau terus berjaga-jaga, saudara. Karena iblis itu nggak diundang pun datang. Apalagi kalau diundang, gitu ya. Nah, dia selalu mengincar anak Tuhan. Dia selalu mengincar pilihan Tuhan. Seperti Simson ini diincar. Karena orang Filistin ini gemes sama Simson ini. Dari mana kekuatannya? Paklah Delilah ini. Orang yang di sampingnya. Tahu, menau. Terbujuk karena uang. Nah, di sini. Ya. Pentingnya kita saling menguatkan di dalam keluarga. Jangan sampai ada yang lemah.
Ya, kalau ada yang lemah kita harus topang terus doa. Jangan diabaikan ya. Karena itu sudah menjadi hak kita untuk meneguhkan, menguatkan. Nah, Simpson ini terlena. Dia tidak memberikan nasihat kepada istrinya, tidak memberikan pemasukan. Tapi dia malah memberikan waktu dia merengek Delila, dia tidak tahan. Tangisan itu juga membahayakan. Dia tangis bukan apa-apa ya Delila itu. Kalau kata mungkin Delila begini, kalau sampai nggak dikabulkan lagi itu uang aku nggak akan dapat. Delila mulai berpikir gini, kalau dibuka aku akan dapat per orang itu dikasihnya 1.000 sekian ya. Kalau itu semua orang memberikan dari dia udah pakai kalkulator berapa itu yang dia dapat. Delila pikirannya uang, tapi dia tidak memikirkan keselamatan Simpson. Dan Simpson juga dia terlena. Terlena karena merengek, membujuk, akhirnya dia suruh tiduran. Sedangkan imam itu kan berwibawa, nggak boleh terlena dengan istri, betul? Dia harus tanggap, sigap, ya. Kenapa? Karena iblis bisa pakai orang-orang lemah. Nah, di sini pentingnya kita terus berjaga-jaga, ya, jangan terlena. Nah, Simpson ini terlena, akhirnya kekuatannya ambruklah di situ. Dan kata-kata ini, mestinya Simpson pasti masih diberikan kehidupan, karena kata-kata inilah. Biarlah dikatakan apa di ayat 30, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang di sini ini. Benarlah ayahnya mati, saudara. Sebetulnya kalau dia tidak, Tuhan aku cuma membalaskan aja. Aku percaya kuasamu tetap masih bekerja. Itu masih selamatkan. Tapi kata-kata dia yang salah. Nah di sini hati-hati ya. Jangan sampai nanti kita dipilih sama Tuhan. Udahlah Tuhan, aku cukup sampai di sini, aku tidak mau melayani lagi. Hati-hati saudara. Tetap ya, ada panggilan, tidak ada dipanggilan, tetap memuji, menyembah Tuhan, tetap mengagungkan. Amin. Mungkin kalau belum ada panggilan, ada waktunya Tuhan dikasih jeda. Ada waktunya Tuhan kita untuk istirahat. Ada waktunya Tuhan untuk refreshing. Ada waktunya Tuhan untuk merenung. Betul? Nah, disinilah kita harus cerdik. Kita harus peka. Jangan memaksakan diri. Kita memang sukanya nih pelayanan terus. Kok saya nggak ada pelayanan? Bete, ngomel, bersungut-sungut. Mana nih Tuhan? Bukan itu. Tuhan itu tidak pernah menjoroki setiap anak-anak Tuhan. Selalu memberikan apa? Menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan. Jangan terlena. Amin. Dengan panggilanmu. Tapi mari nikmati. Tuhan itu mau ada apa? Ada keseimbangan di dalam kehidupan ini. Supaya hidup ini tidak terintimidasi. Ya. Tapi kita juga bisa menikmati sebagai hamba-hambanya. Nah ini ya. Seperti kemarin, memang saya liburkan hari Kamis ya, tidak ada Zoom gitu ya di Tubuh Kristus Ilahi. Memang saya udah mau liburan gitu ya. Anak saya juga lagi libur, jadi ya sudah, timingnya tepat sekali. Nah, kebetulan aja hari ini saya diminta, saya tidak bisa membatalkan gitu ya. Oke Tuhan, ini amanah-Mu Tuhan yang sudah kasih jadwal. Walaupun saya Kamisnya tadinya saya mau libur panjang karena Coming One sudah memberikan tugas. Oke lah, saya mesti genapi. Akhirnya saya pulang. Oke lah Tuhan, aku pulang aja. Kenapa? Karena besok pun saya masih ada pelayanan gitu ya. Saya pagi-pagi sudah dijemput pelayanan hari Sabtu ya, bisa seharian juga. Jadi saya pikir oke Tuhan, aku pulang. Nah di sini. Tapi walaupun sesaat saya menikmati liburan, saya enjoy gitu ya. Saya menikmati udara, saya menikmati gitu ya. Bisa apa? Bisa resting. Nah ini jadi kita nggak stres, tapi oh begitu indah Tuhan, Engkau itu baik Tuhan. Nah ini, jadi mari saat ini ya, hidup ini jangan terlena segala sesuatunya ya. Mari saat ini, jangan seperti Simpson ini ya. Kita tidak mau seperti Simpson. Hati-hati dengan kata-kata juga ya. Kemudian di sini katakan lagi apa? Coba di 2 Yohanes 1, 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 ayat 8 ya. 2 Yohanes 1 ayat 8 dikatakan apa? Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Di sini Tuhan katakan, waspadalah supaya kamu jangan apa? Kehilangan apa yang telah
kami kerjakan. Nah, ini jangan sampai kehilangan apa yang sudah percayakan ya di dalam misinya Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Entah itu karunia-Nya seperti apa, saudara, talentanya seperti apa yang Tuhan percayakan, jangan sampai terhilang. Tuhan katakan, ya di sini katakan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ini yang Tuhan katakan, waspada supaya jerih payahmu tidak sia-sia, tapi ada upah yang Tuhan disediakan. Di mana upah itu? Yaitu di surga. Nama saudara dan saya terdaftar di surga. Ini saudara. Ya, jadi inilah kembali lagi waspada, hidup kita ini harus dijagai. Jangan terlena dan keadaan dunia ini, ya. Seperti nanti nih, kita tanggal 1 ini kan, 1 Mei ini kan itu buruh ya. Nah, kita doakan supaya tidak ada kegaduhan, tidak ada demo, kita minta keamanan gitu ya, supaya tidak ada pengerusakan apapun. Kita pentingnya kita berdoa. Kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Tapi mari kita doakan ya. Di sini kita waspada. Kelihatannya aman, tenang-tenang, justru yang tenang-tenang ini yang membahayakan. Disinilah kita. Jangan terlena. Jangan kita lagi santai nih, lagi tenang gini. Terus kita jauh dari Tuhan, kita tidak berdoa lagi, tidak memuji menyembah, pikir kita sudah banyak pelayanan, udah cukup. Tidak seperti itu. Justru iblis mencari sasaran di mana kita jauh daripada Tuhan. Kita ditangkaplah sama iblis. Nah di sini. Ya, penting sekali kita tidak boleh terlena di dalam segala hal, ya. Makanya sampai kenapa Yesus menyampaikan terlena? Begitu pas saya bacanya, wah ini ada cerita dari Simpson seperti ini, dia terlena oleh Delilah. Istri, ya siapapun yang ada di rumah, kita harus saling menopang, mendoakan, menguatkan, supaya kitanya juga kuat. Kalau kitanya kuat, di bawah di keluarga lemah, kan repot juga. Pikiran kita terganggu, betul nggak? Tapi kalau kita terus datang kepada Tuhan, kita menguatkan, menyerahkan kepada Tuhan, ya kita tidak lengah, kita tidak terlena, kita tidak merasa dipakai, kita tidak merasa paling hebat, tapi kita terus saling melengkapi. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana untuk melengkapi? Nah di sini, ya. Nah kemudian kita lihat lagi di sini, ya Yakobus 2 ayat 10. Yakobus 2 ayat 10. Yakobus 2 ayat 10 dikatakan apa di sini? Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ini firman Tuhan katakan jelas ya. Di sini, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, ya, hukumnya Tuhan, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kita tidak boleh mengabaikan di dalam panggilannya, ya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, hukumnya firman, kita laksanakan. Hukumnya firman ini harus menjadi hidup dalam kehidupan kita ini, ya. Tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Di sini Simpson salah karena apa? Perkataannya itu. Ialah aku mati bersamanya. Benerlah kayaknya mati. Sedangkan firman jelas katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Nah di sini, ya, gak boleh firman ini disalahgunakan. Firman ini hidup. Kenapa? Karena firman adalah Allah sendiri. Yang meneguhkan, yang menguatkan, yang memberikan pengertian, yang memampukan kita untuk mengerti jati diri kita, ya sehingga tidak asal-asalan, tapi kita seolah-olah pembaca firman ini sedang komunikasi dengan Allah sendiri, meneguhkan, menguatkan, ya. Nah di sini, jadi saya bersyukur walaupun saya belum semuanya paham, tapi saya mengerti bahwa Tuhan itu tidak boleh dianggap enteng, ya. Kalau kita menganggap enteng, apa akibatnya? Coba lihat di Amsal 13. Ini, ya. Di Amsal 13. Amsal 13 ayat
13 di sini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Di sini ya, ajaran yang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Di sini ya, ajaran orang bijak itu adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Ya, kalau kita mengajarkan kebenaran, kalau kita menasihati seperti kita menasihati keluarga, menasihati anak, kita tulus, kita tidak ada motivasi, tapi kita meluruskan jalan Tuhan, meluruskan firman Tuhan. Lihat, dikatakan di ayat 14, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Jadi maut pun tidak bisa menguasai kita, kalau kita benar. Ya, tapi kalau kita kompromi, terjeratlah oleh iblis, karena engkau masih kompromi. Tapi kalau kita tidak kompromi, ya nggak usah takut, saudara. Ya, kenapa? Karena kita membagikan kebenaran ini dengan tulus hati, menyadarkan orang-orang sehingga tidak pilih kasih untuk membenarkan itu. Siapapun yang kita hadapi, meluruskan jalannya Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Nah di sini, maka hidup kita itu jangan terlena di dalam segala hal. Ya, kenapa? Kalau kita terlena, bahaya sekali. Ya, dunia ini memang ya kelihatannya ini tenang, tapi sebetulnya menghanyutkan yang kita akan hadapi. Nah, mari saat ini ya, kita sebagai panggilan Tuhan tetap berjaga-jaga, berdoa untuk bangsa Indonesia ini supaya nanti pemilihan yang terbaik yang datang daripada Tuhan ya. Saya tadi lihat berita ya, siang bolong itu rampok itu, siang mobil kaca dipecahin, dia berani terang-terangan saat ini. Coba, ngeri sekali ya menghadapi dunia ini ya. Kecelakaan saya lihat di mana-mana ya. Kata saya, ini selama hari raya ini yang mobil nyangkut, yang mobil masuk kereta ya, waduh, kata saya yang meninggal juga banyak. Bayangin saudara. Tapi kalau kita hidup benar, Tuhan katakan apa? Aku akan meluputkan engkau dari setiap maut ya. Dilindungi senantiasa kemanapun kau jalan, tidak usah takut. Ada malaikat yang menjaga kita. Nah di sini ya, maka hidup kita ini jangan terlena. Apapun yang percayakan di dalam keluarga, jangan terlena. Jangan kelihatan oke-oke aja keluarga. Justru yang oke-oke aja kita ngedekat dengan Tuhan, dar tiba-tiba anak terjerat dengan apa yang tidak kita inginkan. Terjerat dengan apa? Tertipu dengan orang. Nah, ini kita penting. Disitulah kita mulai sadar diri. Kita seperti orang mengintai, seperti burung raja wali. Kita mengamati keluarga. Apa sih yang kelemahan ini? Apa sih saat ini anak ini ada apa? Ini istri ada apa? Ini suami ada apa? Nah, kita di situ tuh harus berwaspada, berjaga-jaga. Kalau enggak, ya bisa terhilang. Ya, katanya oke, ternyata di luar tidak oke, kan bahaya sekali. Kenapa? Karena kita terlena. Pikir sudah cukup dah, udah biasa. Justru selama kita di dunia ini tidak biasa-biasa aja, tapi tetap kita harus berjaga-jaga senantiasa. Jangan hidup kita terlena. Ya, maka saya kenapa nyampaikan terlena ini? Karena banyak bujukan dunia ini, betul? Bujukan dunia itu macam-macam, ya. Hamba Tuhan, ya ketemu ingin dilayani. Orang yang dilayani ternyata maksudnya bukan tujuan dilayani, tapi dia ada sesuatu yang negatif untuk menjatuhkan kita. Itu pun juga kita harus waspada dengan siapa kita berhadapan. Nah di sini, ya, makanya di sini penting sekali jangan terlena dengan dunia, jangan terlena dengan bujukan, ya. Kenapa? Nah kemudian kita lihat lagi di sini, ya, ya. Ini yang Tuhan minta, jangan terpujuk ya. Satu ayat lagi di sini. Mazmur 138, ini yang terakhir ya. Mazmur 138. 138. Oke. Ya, ayat 3 dikatakan apa? Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di sini. Ya. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di sini, saudara, apapun yang kerasanya kita tuh kayaknya udah kering ya,
rasanya hambar ya, kayaknya hidup ini bosen ya, kayaknya banyak yang dirasa gitu. Tapi di sini firman katakan apa? Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pasti hidup ini ada jenuhnya, betul ada beteknya gitu ya. Tapi lihat, di mana kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menambahkan apa? Kekuatan dalam jiwaku, diberikan kemampuan, kekuatan ya. Jangan seperti Simpson ini diberikan untuk jadi nasirnya Allah, terlena dia ya, banyak yang terlena ya. Akhir zaman ini, mari saat ini bangkit, jangan terlena kita ini ya. Awasi segala sesuatu yang ada di depan kita ini ya, berjaga-jaga selalu ya. Kenapa? Kalau kita terlena, kejadiannya seperti siapa ya? Yudas, istri Lot, terus siapa? Esau, terlena. Itu terlena semua ya. Nah, termasuk Simpson, dia terlena karena bujukan ya. Jadi ini ada ceritanya ya. Kalau Yudas karena uang ya, istri Lot karena dia lihat barang, terlena dengan barang. Dibilang jangan menengok, dia abaikan, terlena dengan barangnya. Dia akhirnya tidak selamat dari tiang garam. Kemudian Esau karena makanan terbujuk. Hati-hati sekarang makanan ya. Makanan juga iblis bisa pakai lewat makanan juga. Makanya sebelum makan kita harus berdoa dulu. Tuhan kuduskan, sucikan makanan ini, kuasa darah Yesus, tidak ada virus, bakteri apapun yang masuk roh jahat tidak bisa menguasai makanan ini. Di dalam Yesus Tuhan ku kuduskan, dalam Yesus Tuhan ku percaya makanan ini menjadi kudus. Amin. Benar-benar ya. Terus terang saya ada kesaksian. Makan kata orang di tempat itu enak sekali katanya. Oh ya, saya coba di sana makan. Ya saya kalau doa. Memang sih banyak pembelinya. Waktu saya doakan Tuhan ku kuduskan. Itu makanya kata saya nggak enak. Kok dibilang enak ya kata saya gitu. Kurang. Kenapa? Itulah. Doa ada dahsyat, ada kuasanya. Kata saya ini biasa-biasa aja makan enak apanya ya kata saya gitu. Tapi orang memuji enak-enak. Itulah. Ya pentingnya kita berdoa. Ya. Akhirnya saya nggak mau balik lagi orang lain. Ketagihan ke sana, saya nggak ketagihan, cukup sekali udah tahu. Enggak, saya mengerti sendiri gitu ya. Udah bagian orang lain silakan, tapi saya udah tahu sendiri jawabannya. Nah ini penting sekali. Jangan terlena karena lihat orang ada terbujuk. Ya udahlah, aku nggak enak lah, aku ikutan aja. Hati-hati. Kita harus tegas di dalam segala hal. Amin, saudara. Ini ya yang Tuhan mau. Maka di sini katakan ya, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Yang terakhir di Amsal 14 ayat 27. Ini yang terakhir ya. Ya, Amsal 14. Ya, ayat 27. Dikatakan apa? Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Lihatin. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Kita harus takut akan Tuhan. Kalau nggak takut akan Tuhan, banyak akal-akalan. Ya, banyak cara manusia untuk menjatuhkan. Banyak cara bagaimana segala sesuatunya. Tapi kalau kita lurus-lurus aja untuk Tuhan, orang nggak merasa tersaingi, orang merasanya semua happy. Itu yang terbaik. Tapi kalau orang punya hati, pikiran, belum selaras dengan Tuhan, itu masih dipertanyakan sama Tuhan. Benarkah engkau takut akan Tuhan? Tapi kalau takut akan Tuhan, semua sejalan apa yang Tuhan mau. Hidup kita ini jangan terlena. Ya, di sini. Terlena ini yang bahaya sekali. Ayo bangun. Bangun saat ini. Sudah waktunya untuk bangun. Ya, saat ini roh kita. Buat roh kita perkasa. Ya, jadi ingat, semua ini Tuhan izinkan supaya kita mengerti dengan terlena seperti Simpson ini. Sayang sekali Simpson ini kata-katanya ini salah kata-kata, sudah Tuhan tolong, tapi dia perkatakan biar aku mati bersamanya, benar-benar mati. Hanya sampai nggak kepada tujuan? Tidak sampai kepada tujuan. Kenapa? Ya karena dia minta mati. Nah di sini mari saudara, masih ada waktu dan kesempatan benahi diri kita ini, sadari kita ini untuk mawas diri senantiasa. Amin ya. Jadi saya ini aja yang saya sampaikan. Biarlah firman ini juga menjadi berkat untuk saudara dan saya juga bangkit kembali. Kenapa? Karena ini yang Tuhan mau. Ya, amin. Kita berdoa sebelumnya.
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih ya Bapa. Untuk firman-Mu Tuhan, hamba sudah menyampaikan Tuhan Yesus. Jadikan kami kuat. Hidup kami tidak terlena Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali sia-sia memampukan kami. Untuk yang para pendengar, Bapak, biarkan mereka sadar kembali Tuhan Yesus. Hidup ini Tuhan Yesus harus waspada dan jaga-jaga ya Bapak. Supaya kami Tuhan Yesus menyadari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan Yesus untuk Zoom yang ada di tempat ini, untuk Komingwan juga ya Bapak yang memimpin Tuhan, Kau berkati Tuhan kesehatannya, Kau berkati dalam keluarga besarnya, di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus, biarkan Zoom ini terus ada kesatuan, sehingga hamba-hamba Tuhan ini bangkit untuk menyenangkan Engkau, sehingga seluruh hamba-hamba Tuhan tidak terlena Bapak, tetapi mereka terus berjaga-jaga. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur di dalam Yesus, haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Ibu Eliester. Luar biasa ya. Terlena itu saya katakan bisa terbuai ya, terbujuk ya. Kadang-kadang kan kita diiming-iming ya. Akhirnya kita terbujuk, terbuai ya. Seperti saya pernah ya, sebelum pandemi itu. Saya pernah tertipu ya. Padahal dia pakai nama teman saya. Tetap nggak taunya dia nge-hack teman saya. Terus saya pikir dia teman FGB Man ya. Jadi beli mobil harganya murah ya. Untung, waduh, puji Tuhan tuh. Untung teman saya cuma ambil satu tuh. Kalau ambil dua, wah cilaka itu. Itu juga saya tanggung jawab loh. 17 juta loh DP-nya. Akhirnya saya bilang ya udah saya ganti nggak apa-apa kan karena gara-gara saya bilang rumah saya jadi nggak enak. Gimana ini caranya nih? Udah saya bilang, puji Tuhan kamu cuma ambil satu. Kalau ambil dua, waduh cilaka itu jadi 34 juta nanti. Ya, akhirnya saya kasih mobil saya tuh suruh dia pakai 3 bulan lah gratis. Dulu kan saya rental mobil ya. Ini terlena ini kadang-kadang manusia terlena ya. Kayak Simpson kan kita tahu ya dia terlena ya dengan bujukan. Nah kita ini juga harus hati-hati ya sebagai anak Tuhan ya. Karena dari terlena itu kita nggak sadar ya. Kita akan tertipu itu. Ya. Luar biasa ini Bu Eliester ya. Mau makan aja bisa doa dulu. Orang bilang enak. Apa kadang-kadang kalau udah dibilang terus makanannya, wah langsung terlena kita juga. Makan nggak ada apa-apanya ya, biasa-biasa aja. Nah ini ya, kita harus benar-benar harus dengan doa. Saya waktu itu saya kurang itu, kenapa saya nggak doa dulu ya? Padahal dia cuma SMS WA ya, seharusnya calling aja ya, video call ya. Jadi kan tahu orangnya siapa gitu. Saya bisa terlena itu. Teman saya juga terlena itu, sampai dia, udah saya mau beli dua, supaya kita untungnya besar. Nanti Kwaming saya bagi 25%. Saya bilang nggak usah, apa. Akhirnya tertipu lah kita. Ya, hari ini kita luar biasa ya, diingatkan oleh Tuhan. Ya, kita harus jangan jauh-jauh lah kita berdoa terus. Kalau kita rajin berdoa, saya percaya Tuhan Yesus itu kasih rahmatnya ya. Amin. Pewahyuannya untuk kita tidak bisa terlena dengan apapun keadaan situasi. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Ibu Eliester. Kiranya Tuhan berkati suami Pak Sukimto, juga anaknya Michael ya. Dari keluarga yang luar biasa, sekena glory di hadapan Tuhan. Saya melihat Bu Eliester pelayanannya juga luar biasa ya. Sampai keluar kota ya. Tidak mengenal Allah ya, luar biasa ini. Kiranya Tuhan berkati terus pelayanan Bu Eliester. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Silakan Pendeta Derison untuk tampilkan ibadah besok. Ya, besok kita akan dilayani oleh Bapak Anfal dari Bali ya. Luar biasa, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Seperti hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Boleh satu pujian, Pendeta Derison, untuk sebelum doa syafaat Ibu Eliester. Bu Lydia Jumali. Tuhan Yesus berkati.
Ya, kita akan berdoa syafaat dipimpin oleh Ibu Lydia. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancanganku, Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatanmu, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatanmu, Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Silakan Bu Lydia, mic-nya belum dibuka. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, di mana kasih-Mu sudah menolong kembali buat kami, dibekali oleh firman Tuhan, supaya kami lebih hati-hati lagi
Biar kasih-Mu juga akan menolong kami Tuhan, biar kami tidak terlena. Ya Tuhan, melihat segala sesuatunya indah di pandangan mata kami, tetapi akhirnya menuju kehidupan yang mengenakan Tuhan, bahkan hidup yang penuh penderitaan ya Bapa, bahkan mata pun tidak bisa lihat ya Tuhan. Sebab itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, biar kuasa-Mu terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Kami juga terus mendoakan buat Ibu Elia Estu, Kau pakai terus dalam pelayanannya, terus tolong Tuhan, berikan hikmat yang daripada-Mu, perlindungan Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Tolong Tuhan, menjaga dalam pelayanannya, menjaga keluarga semuanya Tuhan akan tolong Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa terus buat Pendeta Pamingguan Tuhan. Kau berikan terus kekuatan, kesehatan, hikmat daripada-Mu. Sama semua sakit penyakit kami urus hanya di dalam nama Yesus, keluar semuanya. Biar Tuhan sembuhkan kembali Tuhan. Biar tubuhnya sehat kembali. Bayar pekerjaan Bapa. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa buat Tahira Tuhan. Kau jamah, Kau sembuhkan. Biar sehat kembali semuanya ya Bapa. Biar kasih-Mu terus menolong ya Tuhan, menyertai dan campur tangan buat semuanya pada sore hari ini yang mengikuti di dalam family ministry juga berkati. Biar semuanya berkat-berkat ilahi akan mengalir terus buat kami. Berkat berjasmani pun Allah sudah mencukupinya ya Bapa. Tuhan terima kasih. Kami juga mendoakan buat Bapak Direkson juga, Kau jamah, Kau tolong, Kau sertai campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, buat yang lainnya juga tolong semuanya. Biar Tuhan berikan kami kesehatan semuanya Bapak. Ya dengan tubuh yang sehat kami boleh bertemu, kami bisa kumpul Tuhan. Ya sama-sama untuk memuliakan, untuk meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Biar ada pertemuan Tuhan hari yang akan mendatang. Biar Tuhan sendiri yang akan menolong, menyertai campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, mendoakan kembali buat hamba-hamba-Mu. Biar tidak terlena, tidak jatuh di dalam dosa Tuhan. Bahkan banyak hamba-hamba-Mu yang cerai Tuhan, yang sudah melayani pekerjaan-Mu, dia boleh meninggal Tuhan buat si anaknya. Biar Tuhan tolong jamahkan lagi kepada kasih yang sembah Tuhan. Biar tidak perceraian yang merugikan dua belah pihak ya Bapak. Teristimewa memberikan buat anak Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan akan nolong semua para hamba-hamba-Mu Tuhan. Kuatkan iman mereka. Biar mereka terus melayani, boleh memandang kepada-Mu Tuhan. Tidak mengikuti arus dunia yang sering menyeretnya Tuhan. Untuk mereka jatuh, meninggalkan Tuhan. Keluarga meninggalkan Tuhan. Mari Tuhan jamah Tuhan tolong. Dan juga semua para anak-Mu juga sama Tuhan, Kau lindungi, jaga mereka semuanya. Boleh menjadi panutan, menjadi contoh, dan menjadi teladan yang baik Tuhan. Biar sekitar tetangga kami yang sering kami jumpai dan kami tinggal di tempat-tempat kami masing-masing Tuhan, boleh jadi berkat di mulia nama-Mu Tuhan, terus yang akan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong, Bapak menyertai dan campur tangan. Terus kami mendoakan buat family ministry ini terus dijaga, dilindungi di Tuhan. Semua Tuhan yang mengikutnya Tuhan, biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan. Maka kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Buat bangsa negara, kami pemerintah juga tolong Tuhan, biar ada kebijaksanaan, biar ada Tuhan perbaikan Tuhan di dalam semua anggota-anggota yang bekerja di dalam pemerintahan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami. Segala puji dan hormat syukur, kebesaran kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah
perisai dan kekuatan kami semua, kepadamu-lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua, Bapak Ibu yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, bincang-bincang Bu Eti nggak bisa.